Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali kajian rutin kita pada setiap hari Senin, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi ini semua kita masih bisa membuktikan bahwa kita adalah hambanya yang bersyukur. Bisa menggunakan segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehat walafiat. Nikmat kesempatan, dengan kesempatan itu kita juga gunakan dengan sangat baik. Semua kita kompak pada pagi hari ini sujud ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini memudahkan langkah kita untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat di dua kondisi yang dingin, yang dimaksud salah satunya adalah sholat subuh, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Oleh karena itu berbahagialah kita semua yang hingga pagi ini masih istiqomah untuk menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah di masjid kita yang kita cintai ini. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya tidak ditemani kitab yang biasanya kita gunakan untuk kajian, karena saya berangkat dari rumah yang di Saronggi langsung ke sini. Tapi pada pagi hari ini kita akan mengkaji sesuatu yang renyah, sesuatu yang insya Allah ibarat menu itu sehat, tidak kalah menariknya dengan apa yang sering kita kaji dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, tadi pagi kemarin pagi jam 10 saya diundang acara pengajian ibu-ibu yang baru bersemangat membentuk komunitas pengajian di Kolor. Mereka berkumpul tidak banyak, kurang lebih yang saya hitung itu sekitar 12 orang. Mereka berkomitmen untuk bersama-sama merintis sebuah majelis ilmu yang itu dilakukan 2 kali dalam 1 bulan dengan cara bergilir dari rumah ke rumah. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, karena ini adalah pengajian rintisan, pasti memulainya cukup berat. Ada banyak pertanyaan, dan pertanyaan itu saya perhatikan lebih banyak bersifat curhatan, bagaimana merintis sebuah komunitas pengajian yang memang cukup sulit dikembangkan, butuh kesabaran, butuh keuletan untuk mempertahankannya. Dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Tapi mereka merasa masih belum puas, karena memang dari sejak dirintis sampai
Kemarin pagi itu hanya tetap berjumlah sekitar belasan orang, 12 orang. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, memang jalan-jalan menuju surga itu tidaklah mudah, ya. Tidak semudah yang kita ungkapkan. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kesungguhan untuk menjalaninya, ya. Bahkan kalau kita pahami ayat yang saya bacakan di awal tadi itu, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul, katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mamati, wa mahya wa mamati, hidup dan matiku, ya, lillahi rabbil alamin. Semuanya itu harus diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Jamaah yang berbahagia, untuk sampai kepada surga itu, ya, seperti yang saya katakan tadi, itu tidak gratis, ya. Butuh perjuangan, butuh kesabaran, ya. Apapun yang kita lakukan ataupun apa yang kita tinggalkan, itu semuanya harus diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah harus karena Allah. Kita datang ke masjid setiap subuh ini juga dalam rangka lillahi rabbil alamin. Bahkan nanti ketika kita keluar dari masjid, bermuamalah, bergaul, berbisnis, ya, dinas di kantornya masing-masing, ya, itu juga harus diniatkan lillahi rabbil alamin, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita dituntut untuk meninggalkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, itu juga harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis disebutkan, ya, wa man a'ta lillah wa man la yu'ti lillah. Barang siapa yang memberi itu juga harus karena Allah, dan barang siapa yang tidak memberi, ya, itu juga harus karena Allah. Artinya apa? Semua kehidupan kita sebagai orang yang beriman, melaksanakan sesuatu atas perintah Allah, atau tidak berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena dilarang oleh Allah, itu juga harus karena Allah. Disebutkan dalam beberapa keterangan, ya, salah seorang ciri orang yang beriman itu, ya, menurut salah satu imam mazhab itu, lupa saya, dia mengatakan orang yang beriman itu tidak hanya mengerjakan sesuatu yang wajib atau yang sunnah karena Allah. Bahkan ketika dia mengerjakan sesuatu yang mubah, yang boleh, itu juga karena Allah. Apa itu yang mubah, Ustaz? Ya seperti kebiasaan kita sehari-hari, misalnya tidur. Itu adalah sesuatu yang mubah. Tapi kalau itu diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu bisa bernilai ibadah. Selama ini kita pahami, ya, orang meniatkan karena Allah itu kalau mengerjakan ibadah khusus, ya, seperti sholat, ya, zakat, haji, ya, itu sudah umum. Orang pasti meniatkannya itu karena Allah. Tapi yang harus kita pahami, sebenarnya perbuatan apapun, amal apapun, walaupun itu bernilai mubah, ya, boleh, itu orang yang beriman selalu meniatkannya dalam rangka lillahi rabbil alamin, karena Allah. Misalnya kita mau tidur, kita niatkan karena Allah. Dengan tidur itu harapan kita, fisik kita akan menjadi fit, sehat. Dengan begitu kita akan lebih mudah untuk melaksanakan berbagai amal soleh berikutnya setelah kita bangun dari tidur. Itu juga bisa bernilai ibadah
masuk dalam ayat yang kita bacakan tadi itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan, apakah itu diperintahkan berhukum wajib ataukah itu dilarang berhukum haram, itu semuanya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia. Nah, ketika dibuka pertanyaan di dalam pengajian itu, ya, ada beberapa pertanyaan yang muncul yang saya sebutkan tadi lebih banyak bersifat curhatan. Mereka menyampaikan betapa sulitnya mengajak orang lain ya, untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah, untuk aktif di pengajian, di majelis ilmu. Tidak jarang mereka sering mendapatkan komentar-komentar. Komentar-komentar itu tidak selalu bernilai baik, bahkan komentarnya kadang bernilai buruk, bikin mereka terkadang agak tanda petik agak stres ya kalau misalnya dipikir terus ya setiap komentar yang muncul dari mereka yang diajak itu. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia. Nah, salah satu tantangan kita ke depan ketika kita ini sudah berazam ya, ingin istiqomah ya, menjadikan sholat kita, ibadah kita, bahkan semua kegiatan hidup kita dan mati kita dalam rangka karena Allah itu, salah satunya adalah komentar. Salah satunya adalah omongan orang. Di situ kita akan diuji seberapa jauh kemampuan kita untuk istiqomah bertahan ya, di jalan iman, di jalan takwa ya, dengan cara menjadikan sholat, ibadah, hidup dan matinya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, saya mengatakan begini. Kalau semua kegiatan kita, termasuk ibadah kita, hanya untuk mengikuti komentar orang, maka saya katakan kita tidak akan pernah selesai mendengarkan komentar orang. Sampai kapanpun yang namanya komentar orang itu pasti selalu ada. Apakah Bapak Ibu berbuat kebaikan, bahkan Bapak Ibu berbuat keburukan, pasti ada komentar. Tidak ada satupun apa yang kita lakukan itu lepas dari yang namanya omongan orang atau komentar orang. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang berharap lepas dari omongan orang, fahuwa majnun, maka dia itu orang gila. Oleh karena itu, jangan berharap apa yang kita lakukan dalam rangka untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu lepas dari komentar. Pasti akan ada omongan, baik omongan itu baik maupun omongan itu buruk. Saya pernah memberikan contoh ya, mungkin pada kajian yang dulu ya. Ada sebuah cerita seorang bapak dengan seorang anaknya dan juga dengan kendaraan keledainya. Jadi ada bapak, ada anak, ada keledai. Ingin melaksanakan perjalanan. Cerita ini sangat populer. Sangat populer. Saya ceritakan kembali supaya bisa jadi renungan kita bersama. Jadi ceritanya seorang bapak ini ya, ingin melakukan perjalanan yang jauh, harus melewati beberapa desa. Kendaraannya adalah seekor keledai. Keledai itu kalau kita pahami ya semacam kendaraan ya, tapi lebih kecil dari kuda. Ya, kalau kuda kan kelihatan gagah besar gitu ya. Nah, ini lebih kecil dari kuda. Karena lebih kecil, maka seorang bapak ini kemudian mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, biarlah kamu saja yang mengendarai keledai ini.
biar bapak yang nuntun. Akhirnya sang anak naik, sang bapak kemudian nuntun keledai ini. Berjalan sampai kepada sebuah kampung. Di sebuah kampung itu warganya semuanya keluar. Banyak yang keluar menyaksikan ada seorang anak mengendarai seekor keledai kecil, kemudian ada seorang bapak yang menuntun keledai itu. Kemudian mereka rame-rame berkomentar dengan mengatakan, anak ini kok tidak tahu diri. Masa dia yang masih muda itu yang naik, sementara bapaknya yang sudah tua itu disuruh jalan. Nah, komentar ini terasa tidak enak di telinga sang bapak. Kemudian dipikirkan sama dia, jadi kepikiran dia dengan komentar orang di kampung yang dia lewati. Kemudian dia mengajak istirahat sejenak dan mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, bapak kok tidak enak mendengar komentar orang-orang tadi di kampung yang kita lewati. Sebaiknya kita gantian saja. Biarlah bapak yang naik, kamu yang nuntun katanya. Akhirnya ditukar posisinya. Sekarang bapaknya yang naik, kemudian anaknya yang nuntun. Melanjutkan perjalanan. Sampai kepada kampung berikutnya, orang-orang di kampung itu juga menyaksikan, keluar. Kemudian menyaksikan dengan berkomentar, orang tua macam apa itu katanya. Anaknya yang masih kecil disuruh jalan sementara dia enak-enak naik kendaraan itu. Mestinya anaknya dong yang disuruh naik. Masa bapaknya itu yang dewasa, yang kuat, yang naik gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh orang kampung itu, komentar itu, omongan itu kembali dipikirkan oleh sang bapak. Akhirnya dia kepikiran lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian mengajak istirahat sang anak. Kemudian dia berdiskusi dengan mengatakan, kok kayaknya nggak enak kalau bapak terus yang ada di kendaraan ini. Tadi komentarnya kurang enak. Bagaimana kalau kita naik bareng-bareng saja? Kita naik bareng-bareng saja supaya tidak dikomentari seperti di kampung pertama dengan di kampung yang kedua. Akhirnya keduanya sepakat naik bareng-bareng. Dinaikilah bareng-bareng. Sudah tahu kendaraannya itu kecil, tapi dinaiki bareng-bareng. Coba. Lewat lagi di kampung yang ketiga. Di kampung yang ketiga tidak kalah lagi komentarnya yang pedas itu. Banyak orang-orang kampung di kampung ketiga itu berkomentar ya. Sama aja bapak sama anak itu kurang ajar, nggak tahu pri kehewanan mungkin ya kalau dalam bahasanya. Masa kendaraannya yang kecil itu dinaikin berdua, apa nggak kasihan itu wanunya keledainya itu katanya. Nah, komentar ini dipikirkan lagi oleh sang bapak. Dia menjadi tidak enak, jadi kepikiran. Akhirnya dia tidak jadi melanjutkan perjalanan, istirahat lagi. Kayaknya kok nggak enak ya. Betul kayaknya kalau dipikir-pikir. Kendaraan kita kecil. Kita ini orangnya besar. Dua-duanya naik. Sudahlah gini saja. Kita lanjutkan perjalanan. Kita tuntun saja berdua. Tidak usah dinaikin. Kita tuntun saja. Kasihan. Cukup lama kita naik tadi berdua. Kasihan. Ayo kita tuntun saja berdua. Kemudian dia lanjutkan perjalanan sampai ke kampung yang keempat. Di kampung yang keempat, apakah dia akan terlepas dari omongan orang? Tetap diomongin sama orang di kampung keempat itu. Dengan mengatakan, mohon maaf ya. Kok kayaknya bapak dan anak itu kurang cerdas gitu ya. Masa punya kendaraannya nggak dinaikin, malah dituntun berdua. Untuk apa?
bahwa saya harus berusaha untuk istiqomah menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid ini. Di awal-awal itu pasti ada komentar-komentar dari temannya, dari saudaranya, dari iya kan? Karena sudah sepuh, karena sudah pensiun, lah sepuh lah pensiun, iyalah tulian mak semak masjid, dibilang gitu kan. Jadi kita ini majelis ilmu begini ini dianggap majelisnya orang-orang pensiunan, orang-orang yang sudah sepuh dimaklumi kalau dia rajin ke masjid katanya, ya kan. Nah pasti ada komentar-komentar seperti itu. Kita kalau mau mengikuti komentar ini memang tidak akan pernah habis. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, betapa mengganggunya komentar ini. Kita ingat ceritanya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah sosok paman Kanjeng Nabi yang dalam sejarah itu paling banyak jasanya. Beliau selalu pasang badan di depan. Kalau ada yang mengganggu keponakannya dalam rangka untuk menyebarkan dakwah Islam di awal-awal, beliau selalu pasang badan di depan. Beliau siap mengamankan, beliau siap melindungi. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun beliau dalam sejarah itu sangat besar jasanya terhadap perjuangan dakwah di awal-awal, Rasulullah menyebarkan Islam, tapi hingga akhir hayatnya beliau itu tidak masuk Islam. Beliau itu tidak bisa bersyahadat, beriman kepada agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Di dalam sebuah syair beliau mengatakan walaqad alimtu anna dina Muhammad khairun min adyan. Dia mengatakan, sungguh aku tahu bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad itu adalah khairun min adyan, paling baiknya agama. Jadi beliau itu tahu sebenarnya bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah agama yang benar, agama yang paling baik. Beliau tahu itu. Tetapi pertanyaannya, kenapa beliau itu tidak segera bersyahadat, beriman, masuk dalam agama yang dibawa keponakannya itu? Kenapa itu? Disebutkan dalam keterangan berikutnya, dia mengatakan, seandainya bukan karena celaan, seandainya bukan karena cercaan, sudah pasti saya akan masuk Islam secara terang-terangan, katanya Abu Thalib. Artinya apa? Abu Thalib tidak bisa terang-terangan beriman, bersyahadat, memeluk agama yang dibawa keponakannya itu karena dia tidak tahan dengan celaan, dia tidak tahan dengan cercaan, karena beliau ini adalah sama-sama petinggi Quraisy, sama-sama kaum bangsawan. Dia tidak ingin mendengar saudara-saudaranya bercerita yang kurang baik tentang dirinya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, tokoh sekaliber sebesar Abu Thalib saja yang dikenal dalam sejarah sangat berjasa dalam perjuangan agama Allah ini, itu saja tidak mampu untuk melawan yang namanya omongan orang. Coba. Nah, apalagi coba kita yang hidup di zaman modern, yang setiap saat komentar itu bisa kita dapatkan. Belum ketemu saja komentarnya sudah ada di grup itu. Sudah ada di WA itu kan. Belum ketemu. Kita sudah dikomentarin ABCD dan sebagainya. Tanpa nama. Ya, saling sindir. Ya kan ada tuh saling nyindir di grup itu kan. Gitu. Itu kalau dipikirkan terus ya. Itu bisa juga mengganggu semangat kita untuk tetap istiqomah, menjadikan sholat, ibadah, hidup dan mati kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, sekali lagi, apakah kita itu ingin menjadi orang baik dengan cara berbuat baik, ataukah sebaliknya kita berbuat tidak baik, pasti itu akan tetap ada komentar, pasti akan ada omongan orang. Tinggal kita memilih saja. Kita tinggal memilih saja. Apakah kita akan
menjadi orang baik dengan cara berbuat baik, dapat komentar orang, dapat omongan orang, atau sebaliknya. Kita tidak bisa menjadi orang baik karenanya kita sering bermaksiat kepada Allah, sama kita juga mendapatkan omongan orang. Kita tinggal pilih saja. Berbuat baik diomongin orang, berbuat buruk juga diomongin orang. Kita tinggal pilih saja. Mau berbuat baik tapi diomongin orang, atau berbuat buruk sama juga diomongin orang. Saya sampaikan seperti itu. Ya lebih baik kita berbuat baik saja Ustadz. Iya, kita harus tetap berbuat baik walaupun komentar orang itu tidak baik. Karena jangan berharap apapun yang kita lakukan itu akan lepas dari omongan orang. Saya punya tetangga di Saronggi itu. Setiap hari, pagi, siang, sore, karena memang keluarga yang katakanlah agamis begitu, anak-anaknya semuanya di pondok, itu sering nyetel yang namanya morotal. Jadi kalau pagi apalagi habis subuh diputar morotal itu, sehingga kedengaran oleh tetangga-tetangganya yang lain. Bukan hanya pagi, kadang siang kalau ada waktu senggang diputar juga, sore diputar juga. Itu kan baik ya, kita mendengarkan ayat suci Al-Quran itu kan baik. Apakah itu kemudian lepas dari omongan orang tetangganya? Tetap saja diomongin sama tetangganya. Jok laku pagi, siang, sore, hunpak hun saya puter katanya. Bilang gitu, Arab mata motor saya lain boleh bilang gitu. Dan memang ayatnya yang diputar itu saja, sampai hafal mungkin itu tetangganya, walaupun tidak secara khusus memutar sendiri begitu. Nah, tetapi ada saingannya Bapak Ibu sekalian, ada saingannya. Di tetangganya yang lain, tidak pagi, tidak siang, tidak sore, apa yang diputar? Yang diputar itu adalah karaoke, musik. Bahkan pagi-pagi jam 6, pagi-pagi jam 6 ya, bisa dimaklumi lah karena putrinya ini dia kebetulan juga ya sering manggung juga ya di acara-acara orkes itu ya. Pagi itu apalagi libur Sabtu Minggu pasti itu karaokean itu. Jam 6 itu sudah karaoke. Apakah kemudian lepas dari omongan? Diomongin juga. Apa omongannya? Hujat gula karaoke, mak pada mesti tak nemu lako katanya bilang gitu. Mestinya kalau pagi-pagi kalau di rumah saya itu bersih-bersih, nyapu gitu kan. Itu sudah aktif berkaraoke jam-jam 6 itu. Nah, ini omongan orang juga. Jadi apa yang tidak bisa lepas dari omongan orang? Itu coba. Kita tinggal pilih saja, mau berbuat kebaikan diomongin orang, mau berbuat keburukan juga diomongin orang. Ya lebih baik kita berbuat kebaikan saja, ya kan? Toh sama-sama diomongin orang. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, yang terakhir sebelum ditutup. Saya ingat apa yang disampaikan oleh kiai saya waktu kita ngaji di kampung itu di Langgar. Langgar maksudnya dilanggar di musola ya. Dilanggar bukan dilanggar itu maksudnya. Dilanggar tuh langgar ya mondeng mature. Itu kiai saya bilang begini, "Cong, kamu itu ya karena rajin ngaji, jadi kita rajin ngaji kalau habis sebelum maghrib sudah berangkat kan. Atau melakukan kegiatan apapun, nggak usah dengar omongan orang. Apalagi omongan itu omongannya kurang baik, mengganggu ya, rutinitas kita untuk mengaji dan lain-lain. Nggak usah didengar katanya. Nah, kenapa Pak Kiai? Dia bilang begini, omongan orang itu seperti bongkahan batu katanya. Seperti bongkahan batu. Nah, kalau setiap omongan orang, apalagi omongan itu buruk, kemudian kita ambil dan kita taruh di pundak kita. Setiap ada omongan, apalagi omongan itu buruk, kemudian kita dengar, kita ambil di pundak kita, maka akan berat bebannya. Dia bilang seperti itu. Coba, setiap kita mendengar komentar orang,
Omongan orang, apalagi omongnya buruk, dipikirin terus, ditumpuk di pundak kita katanya. Itu akan jadi beban. Kamu bisa jatuh karena omongan itu. Bahkan kamu bisa stres, bahkan bisa stroke. Gara-gara kita setiap hari mendengarkan omongan orang dan omongan itu dipikirin terus. Bener nggak? Ya. Itu bisa stres, bisa stroke. Ya. Oleh karena itu kata beliau, kalau dapat omongan buruk, jangan ditaruh di pundak. Ditaruh di mana? Taruh di kaki kata. Jadi bahasa beliau taruh di kaki saja. Jangan taruh di kaki. Nggak usah didengerin, artinya nggak usah didengerin. Kalau ditaruh di kaki nggak usah didengerin, nggak usah dihiraukan. Taruh di kaki saja. Jangan ditaruh di pundak, apalagi dipikirkan. Tapi kalau omongannya baik, misalnya, yelah, buat nala pensiun, buat nala tua, kau tuh semak ke masjid, ya kan? Ini kan omongan baik sebenarnya, iya kan? Ini omongan baik. Gimana caranya menerima omongan baik itu? Kata beliau, tata dia seperti kamu menata batu bata, mau membangun gitu. Taruh. Dapat omongan baik, taruh. Tata di depanmu seperti kamu menata batu bata yang ingin kamu bangun sebuah bangunan. Tata yang rapi. Dapat omongan baik, taruh di depanmu. Setelah tinggi, setelah itu kamu berdiri. Insya Allah kamu jadi orang parjuka. Saya ingat beliau bilang begitu. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, oleh karena itu omongan apapun setidaknya kita bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai omongan itu menjadikan kita semakin malas, mengganggu semangat kita untuk menjadikan sholat, menjadikan ibadah, hidup dan mati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, ini yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Insya Allah ini akan memberikan motivasi, semangat bagi kita semua ya, supaya kita tetap semangat ya, melaksanakan ibadah kita, terutama di masjid kita dan ibadah kita setelah kita keluar dari masjid ini. Karena ada banyak ya, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di luar sana dan itu juga bisa bernilai ibadah. Ya, kita tetap semangat melaksanakan itu walaupun mungkin dapat komentar-komentar yang kurang baik. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat, ya, bisa kita langsung amalkan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Marilah kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.